Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk tanggal 1 hingga 7 bulan November 2024. Seperti biasa Sagittarius, sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya Sagittarius, langsung aja kita mulai. Ini dirimu dengan dirinya. Kemudian ada di situ. Kemudian ada di situ. Ya. Berikutnya ada energi dari ya. Kemudian di situ dan ada di situ. Nah, jadi kalau mari lihat seperti ini ya. Sagittarius, kamu cukup fokus dalam hubungan kalian berdua gitu ya, walaupun ya mungkin kefokusannya kamu ya isi hidupnya kamu tuh bukan hanya fokus pada dia aja gitu ya, ya pada ya pekerjaannya kamu dan sebagainya gitu ya, tetapi ya memang hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini tuh cukup dapat perhatian yang cukup mendapatkan prioritas lah gitu ya. Jadi hubungan ini cukup menyita perhatiannya kamu gitu. Jadi kalau mari lihat, memang kamu kok kayaknya sedang bersungguh-sungguh betul gitu ya menjaga relationshipnya kamu sama dia. Bikin kayak gimana caranya biar isi relationship ini tuh bukan lebih banyak pertengkarannya, tetapi lebih banyak harmonisnya gitu ya. Lebih banyak ketawa-ketawanya daripada daripada sedih-sedihnya gitu ya. Nah, jadi kamu di sini memang kalau mari lihat mulai dari kemarin-kemarin hari ya, atau jangan-jangan ya memang sepanjang relationship ini gitu ya. Jadi kamunya itu tuh menjaga sikapnya kamu, menjaga ucapannya kamu, tindakannya kamu gitu ya, biar ya kamu tidak menyinggung perasaannya dia, biar ya suasana bisa jadi cenderungnya itu tuh, atau hubungan ini tuh cenderungnya jadi kayak kelihatan apik kayak gitu ya kan. Nah, jadi mari lihat, kamu juga kayak orang yang enggak perhitungan gitu ya ke si pasangannya kamu. Jadi apa-apa yang katakanlah ya menjadi tanggung jawabnya kamu, ya kamu lakukan dengan baik kayak gitu ya. Nah, tetapi memang kalau mari tangkep, untuk saat ini kok nampaknya si pasangannya kamu seperti ada rasa ininya ya, rasa enggannya gitu ya. Mari lihat ya, ada rasa enggannya dia untuk mencontoh sebagaimana tindakannya kamu dalam relationship ini gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh nampaknya kalaulah dia disuruh untuk jujur memilih gitu ya, mari lihat pilihan si seseorang ini tuh nampaknya ya kalau boleh mah ndak usah dulu terlalu yang sampai membangun hubungan seperti apa banget gitu ya dengan kamunya gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya ini hubungannya masih PDKT, mari lihat orang ini tuh masih belum punya ketertarikan gitu ya sama besar, seperti dia belum punya ketertarikan kepadamu sebagaimana besarnya ketertarikannya kamu sama si dianya gitu ya. Jadi disitulah kalau mari lihat seseorang ini tuh masih belum serius betul sama kamunya gitu loh. Jadi ya memang mungkin ini adalah masa-masanya kamu untuk coba seperti menggugah ya si seseorang ini gitu loh ya. Jadi yang kayak memang ini adalah masa-masanya kamu tunjukin effortnya kamu ke dia gitu ya, untuk memberikan undangan gitu loh, biar seseorang ini tuh memang mau membuka diri sama kamu gitu. Dan kurang lebih begitu juga mari lihat, kalaupun relationship ini tuh sudah memasuki fase
berpacaran kah, bahkan apabila hubungan ini tuh pun sudah ke pernikahan gitu. Nah, jadi masih kayak perlu lagi kamu untuk meyakinkan seseorang ini bahwa menjalani hubungan sama kamu itu ya sudah pilihan, bolehlah dipertimbangkan oleh si dianya gitu. Atau yang kayak kalau hubungan ini sudah berjalan, ya hubungan ini tuh layaklah untuk dia effortin juga gitu ya, layaklah juga untuk dia rawat, dia pertahankan seperti itu ya. Nah, jadi kok kayak kalau keinginan dari dalam dirinya dia, willingness-nya dia gitu ya. Nah, untuk saat ini tuh kayaknya lagi lemah banget untuk bisa bersama dengan kamu gitu. Jadi kalau kamu ngelihat si pasangannya kamu ini tuh tindakannya dia kok pasif betul gitu ya, bahkan untuk beberapa barangkali keaktifannya dia justru kok kayak aktif ngejauhin dirimu, menutup diri dari kamu gitu ya, kok kayak ya kelihatan tidak mau merespon chattingannya kamu, teleponannya kamu, atau ajakan-ajakan berjumpanya kamu gitu ya. Jadi kayak lebih kayak cenderung bahwa seseorang ini tuh ya sedang membuat ya, kalau Maria sedang membuat adanya gap antara kalian berdua gitu. Nah, jadi kayak sering banget lah nanti seseorang ini di rentang 1 hingga 7 seperti yang berkemungkinan mematahkan semangatnya kamu gitu ya. Jadi kok kayaknya dia bahkan kayak ngasih tunjuk sama kamu, jangan-jangan bahwa usahanya kamu mendekati dia itu seperti usaha yang sia-sia gitu. Jadi ya kalau kamu mau melihat adanya respon baik dari seseorang ini untuk kamu, rentang 1 hingga 7 boleh jadi memang masih agak sulit ya untuk bisa kamu dapatkan gitu loh ya, sulit untuk bisa kamu dengar ucapan iyanya dia pada tawaran-tawarannya kamu, pada ajakan-ajakannya kamu gitu. Masih akan lebih sering kamu mendengarkan alasan untuk dia menghindar ya dari dirimu gitu ya. Nah, tetapi marilah kamu cukup fokus gitu ya, kamu cukup fokus. Mungkin juga setiap dianya memberikan penolakan kepada kamu, mari tangkep di sini tuh kamu bisa untuk mencari cara lain gitu ya, ngedeketin dia gitu loh. Nah, bagaimana caranya dia menerima dirimu, kamu akan mencari langkah-langkah yang baru yang memungkinkan biar hubungan kalian ini bisa jadinya berkembang, bertumbuh, atau ya seminimal mungkin di situ tuh ya bertahan kayak gitu ya. Nah, jadi memang jangan-jangan juga satu kendala dalam relationship-nya kalian ini karena ceritanya LDR-an gitu ya. Jadi ketika LDR-an itu bonding secara emosional dari si pasangannya kamu untuk kamu bisa jadi memang lambat gitu loh ya. Jangan-jangan memang seseorang ini dia kurang mampu gitu ya kalau menjalani hubungan dengan cara yang jarak jauh seperti ini gitu. Jadi kayak ini orang yang mungkin cara pandangnya atau menjalani hidupnya dia itu tuh cenderung yang linier gitu ya. Jadi ya yang ada di depan mata, yang bisa dilihat secara langsung, yang bisa disentuh secara langsung, atau yang pokoknya yang secara langsung gitu ya, itu tuh baru nyata. Tapi kalau yang jauh gitu, yang ada jaraknya, di situ tuh kok kayak itu tuh hanya sebatas tanda kutip ya, mungkin dalam kesadarannya dia tanda kutip ini tuh seperti mimpi kah, seperti sebuah lamunan hayalan sajalah. Nah, itu juga bisa ya demikian. Jadi makanya kehadirannya kamu dalam hidupnya seseorang ini, mari lihat masih belum bisa menggugah ya, belum bisa menyentuh lah ya sikap-sikapnya kamu sama dia, belum bisa menyentuh batinnya dia, belum bisa mendapatkan poin plus dari si seseorang ini gitu ya. Nah, namun ya terlepas dari apakah ini hubungannya LDR atau tidak,
Sedangkan yang tidak LDR aja itu tuh memang agak berat gitu ya kalau mari lihat. Setidaknya beratnya itu tuh hanya di rentang 1 hingga 7. Semoga setelah angka 7 nanti di kalender bulan November, seseorang ini tuh bisa lebih terbuka sama kamu, dan bahkan bisa aja terjadi kemungkinan dianya jatuh cinta sama kamu, kembali sayang sama kamu dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau Mari bilang di sini tuh kamu cukup optimis gitu ya. Kamu cukup optimis menjalani pendekatan ini kah, atau menjalani fase-fase hubungan ini kah? Kamu cukup fokus gitu ya menjalani rumah tangga ini kah dengan si dia gitu ya. Jadi hubungan ini tuh masih bisa bertahan ataupun berlanjut. Memang untuk sementara itu tuh hanya karena memang kamu masih meletakkan energinya kamu gitu ya, pikirannya kamu, perasaannya kamu, usahanya kamu, upayanya kamu gitu ya. Makanya hubungan ini tuh masih tetap bisa berjalan gitu loh ya. Karena di situ ada tindakannya kamu gitu. Kalau kamu juga ikutan pasif dalam relationship ini, katakanlah ya, misalnya kamu punya pikiran, aku istirahat dulu, aku mau kasih kesempatan dulu kepada dia, biar dia dulu yang mengambil alih untuk lebih memberikan banyak inisiatif, memberikan banyak effort dalam relationship ini, maka sudah dipastikan ya relationship ini tuh akan berhenti, akan stuck, bahkan ada kemungkinannya di situ tuh bubar gitu loh ya, karena sudah bisa dipastikan ya rentang 1 hingga 7 gitu ya, bahwa seseorang ini tuh yang menjadi pasangannya kamu ini tuh, kalau Mari lihat, dia tidak punya misi, visi, wacana apapun dalam hubungan kalian gitu ya, untuk ke depan sana. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin untuk beberapa dia masih, ya dia belum kayak ngeblokir kamu kah, masih mungkin juga jika kamu yang menduluan kan untuk komunikasi kah, untuk yang kayak ya biar terjadi interaksi, ya mungkin beberapa dianya masih seperti tanda kutip ya seolah-olah terbuka gitu. Namun ya tadi kalau dilihat lebih dalam lagi tentang si seseorang ini tuh belum punya pandangan bahwa hubungan ini tuh eksklusif gitu ya. Nah, hati-hati di sana ya Sagittarius, terutama bagi kalian yang masih baru-baru hubungannya gitu ya, baru sekian minggu atau sekian bulan ini tuh baru-baru aja berpacaran kayak gitu ya. Nah, karena hati-hatinya di sini tuh maksudnya Mari, ya kamu ndak usah yang terlalu harus mengikatkan dirinya kamu dalam hubungan kalian ini, karena seperti yang tertangkap oleh kartu tarot hari ini, bahwa ada kemungkinan nanti kamunya itu tuh kecewa kalau hanya berpositif-positif saja memandang relationship ini gitu ya. Iya, melakukan yang terbaik ya mesti gitu ya, tapi kayak kamunya itu tuh jangan mengikatkan dirinya kamu bahwa kamu harus bersama dengan si dia ini gitu loh ya. Ya setidaknya di sampai tanggal 7 bulan November. Jadi masih kayak tetap aja buka kemungkinan bahwa ya kalau nggak berhasil dengan dia, ya nggak masalah. Kamu masih akan bisa mencoba dengan orang yang lain. Nah, kayak gitu ya. Karena ya takutnya nanti kamu di situ tuh patah hati dan sebagainya gitu ya Sagittarius. Nah, jadi seseorang ini tuh memang belum melihat ya di situ ada keistimewaannya kamu di matanya dia gitu ya. Ya kamu dianggap ya seperti ya rata-rata, atau ya seperti lazim-lazimnya dia melihat pria-pria lain atau wanita-wanita lain di situ gitu ya. Ya mungkin kalau menerima effortnya kamu, ya dia mau-mau aja gitu ya. Tetapi kalau melakukan hal yang sama ya, bereffort dengan sama besar dengan dirimu, Mari lihat di sini tuh dia kok kayaknya cenderung ya ndak mau gitu ya. Nah mungkin untuk beberapa dari sebelum tanggal 1 kamu sudah mengupayakan untuk rekonsiliasi gitu ya,
untuk mengupayakan bersama kembali gitu. Tapi ya memang sampai di tanggal 7 November nanti, upayanya kamu untuk rekonsiliasi mau nggak mau masih terus kamu harus coba jalani gitu ya. Karena ya ternyata untuk sampai tanggal 7 November nanti, ajakannya kamu, niatannya kamu untuk rekonsiliasi itu nampaknya masih belum disambut dengan baik ya sama si pasangannya kamu ini gitu. Karena kalau dia mah milihnya itu tuh ya nggak usah diperpanjang lagi cerita relationship ini. Apalagi kalau misalnya dalam hubungan kalian kamu tidak pernah atau kamu bukan punya bagian ya menanggung jawab hidupnya dia dalam hal katakanlah finansial, memberikan kesejahteraan, keamanan gitu ya. Nah, atau kayak misalnya ya selama berrelationship sama kamu, dianya nggak pernah mendapatkan apapun dari kamu dalam bentuk apapun itu gitu ya. Nah, jadi seseorang ini tuh bisa aja memang benar-benar menggampangkan untuk menjauhkan diri dari kamu, menggampangkan untuk menolak gitu ya bersama-sama dengan kamu. Tapi tentu akan lain ceritanya apabila dia sering minta tolong sama kamu. Misalnya kamu memang punya tanda kutip ya iuran wajib kepada dia gitu ya. Di situ tuh mungkin dia masih tetap akan membuka diri sama kamu karena ya adalah kepentingan yang bisa dia dapatkan dari kamu gitu ya. Tetapi catatannya di sini tuh si seseorang ini tuh hanya dalam porsi mau mengambil saja ya, mau mengambil saja dari dirimu gitu ya. Nah, makanya dia kok kayak ya oke lah, fine lah kalau belum menjauhkan diri dan cut off habis relationshipnya kalian ini gitu loh ya. Tapi yang mungkin kalau bagi kamu Sagittarius yang menganggap bahwa jika dia meminta kamu memberi, atau ya jika memang kamu sadar bahwa kamu memang banyak memberi kepada dia dan kamunya di situ tuh ikhlas, rela, ya monggo, yo ndak masalah, itu haknya kamu gitu ya. Tapi ketika kamu punya effort, ketika kamu memang banyak memberi kepada dia dengan harapan dia melakukan hal yang serupa sama dengan kamu, wah itu tuh bisa jadi problem nanti ya untuk kamunya. Nah seperti itu. Jadi cek dirinya kamu saat ini sedang bersama dengan seseorang yang masih belum punya niatan bersama dengan dirimu gitu ya. Jadi ini ceritanya masih energi satu arah gitu ya, masih belum energi yang cenderung bukan energi bukan gambaran energi yang sudah bolak-balik di sini ya. Bukan cerita yang take and give-nya setara di sini, tetapi hubungan ini tuh gambarannya masih yang seperti kamunya yang lebih banyak ngasih gitu ya, dan gambarannya dia bisa aja ya menjadi orang yang lebih banyak menerima. Nah gitu ya. Jadi ada dua versi nanti dari si pasangannya kamu. Dia menerima, kalaupun dia menerima apa yang kamu berikan kepada dia, ya memang ya dia nggak akan nolak gitu ya. Tetapi kalau dari pemberiannya kamu membuat dia mau ngeseriusin relationship ini, belum ke sana gitu ya, belum ke sana. Tapi tentu ada beberapa yang pastinya ya ini gentle gitu ya, yang kok kayaknya tidak punya keinginan untuk memanfaatkan kamu, mengambil keuntungan dari kamu. Ya pasti seseorang ini tuh langsung cepet-cepet nolak apa yang kamu kasih gitu ya, langsung cepet-cepet nutup diri dari kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi ya mungkin niatnya kamu untuk bersama tidak didapat, tapi juga kerugiannya kamu dalam perjuangan hubungan ini tuh juga tidak banyak ya. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan relationship ini hadir energi dari Gemini, ada energi dari Aries di sana, ada energi dari Virgo, masuk energi dari Aquarius, masuk energi dari Taurus, Libra ada di situ,
berikut ditutup oleh energi dari Pisces. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.